ya, kesejahteraan masyarakat ya, sehingga kemudian ini menjadi satu hal yang menarik nih, karena memang di sini walaupun menggunakan tadi perspektif syariah, tapi ternyata tidak begitu nampak dari sisi ininya, dari sisi syariahnya. Tapi is okay, ini adalah salah satu dari definisi. Kemudian yang berikutnya adalah definisi juga yang dilakukan oleh atau yang disebutkan oleh siapa? Oleh Siddiqi, ya, oleh Siddiqi. Sebentar, saya akan oh, belum bisa nih ternyata. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Siddiqi mengatakan bahwa yang disebut dengan produksi dalam Islam itu adalah penyediaan barang dan juga jasa atau jasa dengan memerhatikan nilai keadilan dan juga kemanfaatan. Nah, di sini ada kemanfaatannya, dalam kurung itu adalah maslahah ya, bagi masyarakat. Ya, menurutnya produsen telah bertindak adil dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak secara Islami. Nah, artinya bahwa proses dari produksi yang tujuannya itu adalah nilai keadilan, memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dasarnya adalah apa? Kemaslahatan. Nah, kalau sudah dasarnya itu kemaslahatan, berarti dia sudah melakukan tindakan, ya, melakukan aktivitas produksi dalam Islam. Nah, ini tiga dari pengertian ini dia menjadi dasar bagi apa? Bagi satu yang terkait dengan apa? Dengan bagaimana produksi dalam Islam. Jadi kuncinya produksi dalam Islam itu adalah sumber-sumbernya itu halal, ya. Nah, halal di sini dia bukan hanya zat ya, tetapi juga cara memperolehnya. Ya, cara memperoleh. Jadi, kalau umpamanya kita misalnya memproduksi bahan tambang misalnya gitu ya, pertambangan misalnya. Tapi dalam tambang itu kan halal kan, tapi kemudian ternyata dalam mengambil atau dalam proses pengambilan tambang itu ternyata dia ada unsur eksploitasi tanah misalnya, ya, atau mungkin eksploitasi lingkungan atau merusak lingkungan. Nah, maka dalam hal ini juga tidak sesuai dengan apa? Produksi dalam Islam. Gitu ya. Jadi prosesnya, sumbernya itu juga halal, syariah. Proses dalam pembuatan itu syariah, berarti prosesnya apa? Termasuk nanti juga di sana tidak ada eksploitasi tenaga kerja gitu ya, tidak juga tadi misalnya mengeksploitasi, merusak alam, lingkungan, hewan gitu ya, apalagi manusianya gitu ya, sampai kepada hasilnya itu adalah sesuatu yang halal ya, hasil dari produksinya. Hasil dari produksi dalam Islam ya wajib itu harus halal dan juga nanti toyib. Gitu ya. Itu berarti produksi dalam Islam. Nah, ketika bicara tentang produksi juga di sini memang ada beberapa prinsip nih yang harus ada ya, terutama nanti terkait dengan ekonomi syariah. Jadi ketika ditanya apa bedanya antara produksi ya dalam ekonomi konvensional dengan dalam Islam, kelihatan sekali. Ya, pertama adalah dari prinsip tauhid. Nah, ini kenapa tauhid harus ada? Ya iyalah, karena tauhid itu adalah satu pondasi, satu dasar, satu basis atau basic gitu ya, yang harus ada dalam setiap aktivitas manusia. Nah, dalam aktivitas produksi nanti termasuk juga sebenarnya distribusi dan juga konsumsi ya, bahwasanya produksi itu harus betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, artinya karena Allah Subhanahu wa taala ya, pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada nilai-nilai ibadahnya. Jadi ini yang membedakan ya. Ini yang membedakan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah gitu ya. Kalau ekonomi konvensional ya udah dia memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk kesenangannya ya, kemudian setelah itu mati gitu ya. Nah, kalau dalam Islam tidak ya, bahwa produksi pun dia harus memperhatikan bahwa oke, saya memproduksi ini ya niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya, karena memang ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Dalam prosesnya juga sama sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada teman-teman yang produksi di fashion misalnya, ya kenapa dia memproduksi fashion yang muslim ya dan muslimah
muslimah gitu ya. Ya karena memang pertama itu perintah untuk menggunakan fashion, menggunakan pakaian itu ada prosesnya juga ada sampai ujungnya apa ya agar Allah Subhanahu wa taala itu ridho. Jadi ada sesuatu yang abstrak yang justru menjadi basic values dari ekonomi syariah. Nah, tentu saja ya tidak juga menghilangkan konsep humanism atau kemanusiaan bahwasanya dalam produksi itu pasti ada relasi manusia ya dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan semesta. Ya, misalnya kita mau memproduksi tempe atau tahu misalnya gitu ya. Karena ini menjadi kebutuhan masyarakat nih ya. Kemudian juga ya dengan apa konsumsi itu ya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan produksi itu juga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga ada konsep keadilan ya bahwasanya kita paham sekali bahwa ekonomi syariah bukan ekonomi yang eksklusif tetapi dia inklusif. Ekonomi syariah adalah ekonomi untuk semuanya, mau muslim atau non muslim gitu ya, bahkan mungkin ahlul kitab atau mungkin juga orang-orang musyrik itu ya silahkan, yang penting mereka diberikan haknya sebagai manusia dan juga memproduksi juga untuk mereka juga ya selama itu adalah tadi halal dan toyib. Nah, tentu saja yang paling penting kalau pendapat saya ini adalah memang kemaslahatan. Jadi kalau tadi keadilan itu lebih kepada bagaimana memproduksi itu juga untuk kebutuhan banyak orang yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi di sana ada unsur kemaslahatannya juga untuk semuanya. Jadi dalam proses produksi kemaslahatannya dia bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk hewan, untuk binatang, untuk tumbuhan, untuk lingkungan gitu ya. Jadi ini penting sekali gitu ya. Jadi ketika misalnya kita akan memproduksi satu jasa juga misalnya gitu ya. Ternyata jasa itu memberikan maslahat juga, tidak memberikan mudorot gitu ya bagi customer kita gitu ya. Oke ya, ini adalah masalah. Nanti ada satu lagi, ini terkait dengan apa? Dengan al-hurriyah ya tentang kebebasan dalam berproduksi, termasuk juga nanti ada unsur falah atau kesejahteraan. Tapi saya batasi hanya ke empat ini. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf ada sedikit gangguan dari akademik seperti menghubungi saya, tapi nggak apa-apa biarkan saja karena kita sudah berjalan gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang berikutnya ya, yaitu terkait dengan langsung kepada ayat-ayat ekonomi gitu ya, langsung kepada ayat-ayat ekonomi ya terkait dengan produksi ini. Oke, yang pertama ya ayat-ayat produksi saya ambil contoh dua saja ya. Pertama adalah di surat Hud ayat ke-37 dan juga surat Al-Hadid ayat ke-25 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina wala tuhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu ya, bahtera itu artinya kapal ya, dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya adalah terkait dengan kisah dari Nabi Nuh alaihi salam ya, di mana Nabi Nuh alaihi salam beliau diberikan wahyu ya, ya pertama berdakwah, kemudian karena dakwanya sudah dalam satu riwayat lebih dari 1000 tahun gitu ya, ternyata umatnya itu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasnail fulka bi ayunina, dan buatlah bahtera atau kapal ya di bawah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh ya diperintahkan untuk memproduksi menghasilkan satu buah kapal yang sangat besar, dan ini bukan dongeng tapi sebuah kenyataan karena dalam Al-Qur'an juga ada, di Alkitab juga ada gitu ya, di banyak riwayat peradaban manusia juga tentang banjir Nabi Nuh ini sudah sangat masyhur sekali ya, sehingga konteks ayat ini asbabun nuzulnya ada tentang Nabi Nuh, tapi kemudian kontekstualisasinya adalah wasna
ya nanti kata-kata sinaah. Sinaah itu nanti bahasa lain untuk production ya in Arabic ya. Jadi dalam bahasa Arab yang disebut dengan produksi itu adalah sinaah ya, artinya memproduksi, menghasilkan ya, sonia ya, wasna. Jadi buatlah lah, produksilah gitu ya. Ini yang pertama. Jadi ayat di surat Hud ayat ke-37 ini menjadi dasar bagi apa? Bagi proses dalam apa, disebut dengan apa, dengan produksi itu sendiri. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah dalam surat Al-Hadid ayat ke-25 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat." Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasa bil qist. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu ma yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan, neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi, ya, dikatakan wa anzalnal hadid, ya, kami ciptakan besi yang padanya terhadap kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang menolong agamanya, rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya, sungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ayat ini juga nanti terkait dengan apa, kisah dari penggunaan hadid atau besi sebagai sebuah alat yang diperlukan oleh manusia. Ya, di sini wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas, ya. Allah Subhanahu wa taala telah sebenarnya kalau secara bahasa itu adalah menurunkan ya, tapi di sini dikatakan menciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan besi, yang dalam besi itu atau besi itu memiliki apa, manafi'ul linnas, manfaat yang banyak ya bagi manusia. Nah, berarti di sini ada proses besi sebagai apa? Oh, ternyata ayat ini Al-Hadid ayat 25 ini kalau kita lihat kontekstualisasinya itu adalah apa? Ada faktor-faktor produksi, yaitu apa tadi, sumber daya alam. Dalam hal ini adalah besi ya. Kalau sudah besi diturunkan, oh ada manfaatnya. Terus ngapain? Ya harus diproduksi lah. Ya harus istilahnya itu diolah sehingga menghasilkan, mungkin bisa zaman dulu tuh ada pedang, ada anak panah gitu ya. Ya zaman sekarang tuh ya mobil, motor gitu ya. Nah, besi ini pun bukan hanya besi saja, sekarang sudah sampai ke mungkin ke titanium gitu ya, kemudian juga ke barang-barang logam yang memang memiliki apa, kualitas yang lebih tinggi dari besi itu sendiri ya. Nah, ini ayat di Hud ayat ke-37 dan juga Hadid ke-25 ini menjadi salah satu, ya, salah dua berarti sih ya, menjadi dua ayat ya yang terkait dengan produksi. Oke ya, masih banyak yang lainnya sebenarnya, tapi karena kita agak terbatas, saya akan masuk ke hadis dulu, nanti ada distribusi dan juga konsumsi, jadi agak panjang nih. Oke, yang berikutnya hadis tentang produksi, yaitu dari Nabi SAW ya, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'aula ayyahtiba ahadukum ghusmatan ala dhuhrihi khairum min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu au yamna'ahu, rawahul Bukhari ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, dikatakan la ayyah tatiba ahadukum, ya, salah satu dari kalian itu memikul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada ia minta-minta kepada seseorang, baik dia itu diberi atau
ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau Al-Quran sebab munculnya itu adalah asbabun nuzul. Kalau di hadis sebab adanya hadis ini itu nanti disebut dengan apa? Asbabul wurud, ya. Sebab munculnya hadis ini. Nah, asbabul wurud, sebab adanya hadis ini adalah terkait dengan apa? Salah satu dari stimulus atau motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam agar apa? Agar dia itu mau bekerja, ya, agar orang itu mau berusaha. Ya, dalam konteks ini tentu saja dia bukan bekerja, tetapi dia lebih kepada wirausaha, yaitu memproduksi. Ya, jadi dikatakan seseorang itu jangan sampai, ya, kita sebagai seorang Muslim itu meminta-minta kepada orang lain, gitu ya. Tapi kalau minta uang jajan ke orang tua ya boleh gitu ya. Tapi kalau bisa mulai dari sekarang mulai bisa wirausaha itu akan lebih bagus gitu ya. Tapi meminta ke orang lain itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, kemudian Nabi SAW itu memberikan solusi. Ya sudah, mendingan kalian itu mendingan pergi ke hutan atau ke gunung, kemudian mengumpulkan kayu bakar, kemudian kayu bakarnya itu dibawa di punggungnya, zaman dulu lah ya gitu ya, kemudian dijual sehingga menghasilkan uang. Ya itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang lain, baik itu diberi ataupun ditolak. Oke, berarti kontekstualisasi atau ayat hadis ini berbicara tentang bagaimana Nabi SAW itu sangat menganjurkan untuk melakukan proses produksi. Ya, pergi ke gunung, kemudian mengumpulkan ranting pohon, mengumpulkan kayu bakar gitu ya, kemudian dijual. Itu ada proses, jelas itu proses produksinya. Ya, Nabi tidak menyebutkan, udah kamu ke si fulan aja kerja, ngapain kayak kerja. Tidak seperti itu, tapi lebih kepada di sana ada proses wirausaha, proses bermandiri ya, mandiri, kemudian juga tentu saja di sana ada proses apa? Proses apa? Produksi. Mohon maaf nih, biasa ada sedikit gangguan nih. Oke, lanjut lagi. Ya, kita lanjutkan, yaitu dari Nabi SAW, an Nabi Hurairah, an Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Dawud dan Nabiya alaihi salam kana la yakulu illa min amali biyadih atau min amali yadihi. Ya, ini hadis riwayatnya juga Imam Bukhari, ya. Kalau riwayat Imam Bukhari itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi, itu pasti sahih gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini Nabi SAW bersabda bahwasanya ya, anna Dawud alaihi salam, bahwasanya Nabi Daud alaihi salam la yakulu, tidaklah makan ya, kecuali illa min amali yadihi, kecuali dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Nah, dalam satu riwayat Nabi Daud ini memang beliau itu merujuk kepada tadi ayat sebelumnya ya, beliau itu memproduksi pandai dalam mengolah besi ya menjadi barang-barang yang dibutuhkan, misalnya mungkin baju perang, kemudian mungkin ada tameng, pedang dan lain sebagainya. Nah, tapi konteks ayat ini ya, hadis ini mengabarkan kepada kita, Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Daud itu makan itu dari hasil usahanya sendiri. Ya, nanti Nabi Zakaria juga sama ya, beliau itu bekerja dan mengambil makan dari usahanya sendiri. Ya, artinya apa? Ya, konteks dari hadis ini juga menganjurkan kita itu untuk melakukan aktivitas ya usaha, bisnis, yang otomatis dalam usaha dan bisnis itu ya ada produksi. Ya, kalau usahanya dia misalnya distributor gimana Pak? Ya sama ya, usaha distributor itu dia menghasilkan atau dia memproduksi satu jasa gitu ya, satu jasa yang itu dijual gitu ya. Tapi secara spesifik ya produksi itu dia menghasilkan barang ataupun jasa gitu ya. Nah, ini dua hadis juga saja cukup bagi kita untuk membuktikan bahwasanya nanti kalau mungkin kalau mau skripsinya itu mau membahas tentang produksi gitu ya, berarti nanti semuanya akan dibahas gitu ya, semuanya akan dibahas. Oke, oh ada yang izin ke toilet, silahkan. Mohon maaf terganggu ya. Oke, lanjut.
Nah, jadi 2 ini sudah sangat jelas sekali, 2 ayat dan 2 hadis ini hanya sampel saja, kita akan menemukan banyak sekali hadis-hadis terkait dengan ayat dan hadis terkait dengan, produksi. Bagaimana menghasilkan satu barang atau jasa yang kemudian itu akan bermanfaat bagi, manusia. Nah, lanjutannya ya, kalau sebenarnya kita tidak hanya dibatasi dengan ayat dan hadis saja, tetapi juga akwal dari para ulama yang sampai misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ya, beliau kemudian ketika membahas tentang produksi ini, oh ada ayat-ayat tentang produksi, ada hadis-hadis tentang produksi. Kemudian beliau mensistematiskan apa disebut dengan aulawiyatul apa ya sinaah ya. Jadi skala prioritas untuk memproduksi itu apa sih? Atau usaha apa sih sebenarnya yang paling penting? Nah, tentu saja dalam Islam, kita pahami ya bahwa, prioritas, dalam memproduksi itu adalah, merujuk kepada, bisa ke dalam, teori, maslahahnya Imam Al-Juwaini ya, yang mengatakan berarti ada, kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ada yang doruriyah, ada yang hajiat, ada yang tahsiniyat. Nah, ini ternyata kalau kita belajar ekonomi syariah, ternyata teori tentang kebutuhan primer, sekunder, dengan tersier itu sudah sejak lama, sejak zamannya, Imam Al-Juwaini sudah ada yang disebut dengan doruriyah. Doruriyah itu berarti sesuatu yang memang harus ada, kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan pokok. Wah, kalau sekarang kebutuhan pokok menjadi 9, 9 bahan pokok gitu ya. Tapi ya dari 9 itu sebenarnya ada yang tidak masuk gitu ya. Maksudnya ya nggak butuh-butuh amat. Misalnya sekarang minyak nih, wah lagi rame nih tentang minyak goreng gitu kan ya. Minyak kebutuhan pokok nggak sih? Ya kalau sekarang jadi kebutuhan pokok gitu ya. Walaupun harusnya nanti ada kampanye untuk ya udahlah daripada minyak mahal mendingan nggak usah pakai minyak. Terus pakai apa dong gitu kan? Pakai apa ya? Pakai mentega kali gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak makan yang goreng-gorengan gitu ya. Katanya nggak bagus buat kesehatan gitu ya. Fast food gitu ya, junk food gitu atau mungkin makan-makan yang goreng-gorengan tuh nggak bagus apalagi makanan yang apa yang mengandung minyak gitu ya. Itu promosinya gitu ya. Oke. Nah, baik. Itu bicara tentang hadis tentang produksi. Yang berikutnya, ketika bicara tentang, distribusi sekarang, ya. Jadi, distribution kita tahu ya bahwasanya, distribusi itu ya penyaluran gitu, sebenarnya nggak usah dibahas lagi sih udah tahu gitu ya. Proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen ya, di mana, ini menjadi hal yang sangat penting. Satu barang atau jasa sudah diproduksi tapi kemudian tidak didistribusikan, tentu ini menjadi, masalah gitu ya. Nah, sekarang ini ada perusahaan yang memang dia berada di hulu tadi itu ya, yang itu dia memproduksi, ada juga yang dia hanya, produksi atau dia, disebut dengan apa, perusahaan distributor gitu ya. Karena dia memang hanya mendistribusikan seadanya saking sangat banyak sekali gitu ya. Misalnya saya mau, impor gitu ya, impor yang, inilah ya, yang elektronik lah ya, handphone atau barang-barang elektronik IT gitu ya, dari Cina misalnya gitu ya, atau mungkin dari Eropa atau dari Jepang gitu ya. Berarti, memang perusahaan saya fokus di distributor gitu ya, fokus di, mendistribusikan dari pabrik yang ada di luar negeri sana, kemudian di Indonesia. Atau mungkin saya akan memproduksi juga, atau saya akan menjual juga misalnya, satu, apa, misalnya dari satu pabrik tertentu gitu, kemudian, saya sebagai, distributor utama. Nah, ini sangat penting sekali dan ini justru yang terjadi. Jadi kalau hari ini, kita membahas tentang distribusi ini sangat very relevant ya, sangat relevan sekali dengan sekarang di mana, minyak goreng itu sedang, susah-susahnya dicari sampai banyak sekali, bukan hanya di media tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri orang ibu-ibu itu antri gitu ya, antri, minyak goreng kasihan sekali gitu, masya Allah gitu ya. Oke, nah ketika bicara tentang, distribusi, nah Islam sudah sejak ya kita katakan 1443 tahun yang lalu itu sudah memberikan prinsip dalam distribusi. Yang pertama adalah larangan ihtikar atau menimbun.
jelas sekali ya. Nah, kemarin banyaklah saling menyalahkan gitu ya, yang mengatakan ada yang menimbun, ada yang mengekspor tanpa adanya izin, atau mungkin yang dari pabriknya gitu ya, dan lain sebagainya, atau mungkin juga, retail sendiri gitu ya, sampai kali kemudian, nanti, beberapa konsumen dianggap menimbun, padahal dia hanya, beli beberapa ini saja. Oke, jadi nanti yang disebut dengan ihtikar, menimbun itu adalah terkait dengan dia menyimpan barang atau jasa ya yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Nah, ketika itu dilakukan kemudian masyarakat itu kesusahan. Nah, seperti sekarang, nah, jadi kalau masyarakat itu kesulitan mendapatkan minyak goreng gitu ya. Nah, berarti kalau ada orang yang menyimpan itu berarti dia ikhtikar. Nanti larangannya jelas sekali dikatakan Rasulullah SAW bersabda la yahtakiru illa khatiun. Ya, jadi orang-orang yang melakukan ikhtikar penimbunan dia telah berbuat dosa gitu ya. Nah, termasuk juga larangan ikhtikar yang berikutnya masih dalam konteks distribusi juga adalah keuntungan yang wajar. Nah, wajar ini seperti apa ya? Nah, ini nanti dalam khusus nih tentang nadhariyatur ribah fil Islam. Jadi teori tentang mengambil keuntungan. Ya, sebenarnya sih udah jelas juga lah ya kalau misalnya bahkan juga disebut juga ya, misalnya, balik lagi di, Imam Syafi'i beliau menyebutkan tentang, misalnya untuk barang-barang pokok itu tidak lebih dari, 10%, tapi kalau barang-barang yang dia kebutuhan yang dia sifatnya itu hajat, bisa sampai 20 atau 25% gitu ya. Tapi wajarnya berarti juga nanti kembali kepada urf, kepada, kebiasaan di masyarakat gitu ya. Nah, kemudian juga distribusi meluas. Ini biasanya, terkait dengan ya kadang di wilayah tertentu, itu mahal, tapi di wilayah yang lain itu murah. Ini karena distribusinya itu tidak, merata. Stok di kota A misalnya itu lebih sedikit sehingga harganya itu akan naik, sementara stok di kota B itu lebih banyak sehingga harganya, lebih murah. Nah, termasuk juga ini di sini adalah prinsipnya yaitu, keadilan sosial. Nah, tentu saja keadilan sosial ini jelas sekali ini, dalam konteks NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga di pasal yang kelima, ya dikatakan itu di sila Pancasila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam Al-Quran, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu salah satu atau menjadi dekat ya kepada ketakwaan. Jadi dengan berbuat adil itu akan lebih dekat kepada ketakwaan, kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip dari distribusi dalam Islam. Saya ambil juga dari Muhammad An-Zarqa ya, seorang ulama dari Mesir, beliau mengatakan bahwa, prinsip distribusi juga dalam Islam itu dia terkait dengan apa, pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk. Wah, berarti bukan hanya manusia gitu ya, misalnya ya banyaklah tuh hewan-hewan yang memang dibutuhkan manusia juga, ya perlu adanya distribusi gitu ya. Nah, pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk. Yang kedua, menimbulkan efek positif bagi pemberi dan juga, penerima. Artinya distribusi itu dia berjalan lancar gitu ya. Kemudian juga menciptakan kebaikan di antara semua orang. Nah, antara kaya dengan miskin. Nanti ayatnya itu di surat Al-Hasr ayat ke-7. Jadi ya kebaikan untuk semua orang. Jadi ini yang sebagai bukti bahwa ekonomi syariah itu ya ekonomi untuk semuanya gitu ya. Bahkan selalu saya ulang lagi, kalau Anda cinta Indonesia, maka Anda harus mengamalkan ekonomi syariah. Karena hanya ekonomi syariah yang memberikan keadilan yang sebenar-benarnya kepada si kaya dan juga si miskin. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Ya misalnya sekarang ini di tengah-tengah orang itu kesulitan tadi minyak goreng, ya sekarang juga dagang juga sepi, kemudian juga pendapatan juga berkurang gitu. Kok ada ya yang the crazy, betul-betul crazy rich gitu ya, betul-betul orang kaya yang gila gitu ya. Karena apa? Gilanya itu karena memamerkan kekayaannya gitu ya. Padahal sangat tidak boleh, apalagi itu sampai menyakiti
Jadi dalam artian membuat orang iri, membuat orang sedih, membuat orang berduka gitu ya. Kenapa? Karena orang lagi kesulitan makan begini kok masih ada aja yang pamer kendaraan, pamer rumah, pamer gaya hidup dan lain sebagainya. Ya, ini sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Nah, termasuk juga ini mengurangi kesenjangan pendapatan dan juga kekayaan. Ya, nah ini biasanya lebih kepada bukan hanya konteks distribusi benda tertentu, tetapi juga konsep distribusi kekayaan. Ya, konsep distribusi kekayaan dalam suatu negara. Wah, ini ekonomi makro sekali nih. Ya, gimana ini Muhammad Al-Zakir itu menyebutkan dan beliau menyebutkan itu ya didasarkan kepada apa? Nas wahyu dari Al-Qur'an dan hadis bahwasanya ya ekonomi syariah itu mengurangi ya kalau menghilangkan mungkin agak berat ya sama juga kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan mungkin mustahil gitu ya, susah ya kecuali Allah mengizinkan tapi mengurangi lah minimal ya mengurangi kemiskinan di sini mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Ya orang lain sampai ngontrak rumahnya bocor gitu ya, sampai ada yang belum bayar kontrakannya, tapi ada orang lain yang rumahnya itu 2 3 4 nggak dipakai lagi rumahnya. Gitu ya. Nah, satu lagi orang apa sampai makan itu kesusahan gitu ya, mungkin sampai garam sama garam atau mungkin hanya pakai air hangat gitu ya. Tapi orang lain itu makan sampai dibuang-buang gitu ya, karena pada itu makanan mahal, makanan enak tapi dibuang gitu ya. Atau mungkin ada juga yang makanan itu harganya itu lebih dari 1 juta, 5 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Nah, ini kan satu apa ya, satu kesenjangan yang minimal itu dikurangi gitu ya. Minimal ya orang miskin itu bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya lah gitu ya. Nggak usah bagus-bagus gitu ya. Nah, termasuk juga pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam. Nah, ini sepertinya ya walaupun lama-lama akan habis sumber daya alam dalam konteks hutan misalnya di Indonesia ini ya tetapi saat ini masih menjadi permasalahan utama yaitu pemanfaatan lebih baik dalam artian itu mengoptimalkan sumber daya alam tetapi juga tidak merusak alam. Ini kan yang terjadi seperti ini gitu ya. Banjir misalnya gitu ya. Ya kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dhaharul fasad fil bahri au fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya telah nampak kerusakan di muka bumi di daratan dan juga di lautan karena sebab ulah manusia ya kita lihat sekarang tuh banjir di mana-mana ya apa sebabnya nih gitu ya ya yang nggak usah jauh-jauh Jakarta gitu kan ya Jakarta banjir kenapa nih ya mungkin kita bisa tahu dari mulai mungkin hulunya di Bogornya puncak itu misal jadi banyak villa gitu yang tidak izin kemudian nanti di Jakarta ya sendiri itu yang memang dari dulu itu adalah rawa-rawa kemudian juga dia dibangun tanpa menggunakan mungkin apa desain yang bagus yang ramah lingkungan dan sebagainya gitu ya nah ini tugas kita tapi dalam konteks sumber daya alam ini ya mungkin tadi misalnya batu bara di Kalimantan kemudian minyak bumi gitu ya termasuk juga hutan itu harus betul-betul kita lebih ramah terhadap lingkungan. Oke, ya. Kemudian sebelumnya ada etika distribusi. Nah, ini kadang teman-teman semuanya, kadang kita itu agak terjebak, agak tertukar dengan antara etika dengan fikih gitu ya. Padahal ya memang di sana ada unsur etika, ada unsur fikih. Jadi begini, kalau fikih atau hukum Islam, dia terkait dengan ahkamul khomsah, hukum yang 5. Haram, kemudian makruh, kemudian mubah, kemudian sunnah, kemudian wajib. Nah, itu hukum. Berarti kalau bicara tentang hukum itu adalah haram atau halal singkatnya ya, haram atau halal. Tapi kalau etika dia lebih kepada boleh, tidak boleh atau lebih tepatnya itu bagus, tidak bagus. Ya, jadi bukan di hukumnya. Tapi kalau kemudian ternyata dalam etika itu ada unsur dari fikih juga gitu ya, ya maka itu memang include tidak bisa dipisahkan. Nah, misalnya ya etika distribusi itu dia harus apa? Menghiasi amal dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga transparan, kemudian barangnya itu halal serta tidak membahayakan. Nah, kan di situ ada unsur halalnya juga berarti ada unsur fikihnya juga, hukumnya juga. Jadi memang harus betul
betul-betul paham ini etika, ini hukum. Ya, etika misalnya terkait dengan baik tidak baik gitu ya, bagus tidak bagus dalam arti moral gitu ya. Tapi kalau hukum berarti halal ya, atau mungkin dia sunnah, atau mungkin mubah, atau makruh, atau bisa jadi haram. Ya, itu ya. Nah, kemudian juga etika juga terkait dengan keadilan ya, ada ta'awun tolong menolong, kemudian toleransi dan juga sedekah. Tadi juga terkait dengan larangan juga ikhtikar, kemudian juga kesamaan sosial dan juga distribusi sosial tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, kemudian terkait juga dengan masih dengan distribusi ini dalam Islam. Ya, ketika tadi saya katakan bahwa siapa bilang Al-Quran atau Islam itu dia hanya bicara tentang teori, tidak, ini faktanya ya, bahwa distribusi kekayaan dan juga pendapatan, ada distribusi, ada redistribusi. Ya, kita bicara tentang redistribusinya gitu ya. Jadi redistribusi kekayaan dan juga pendapatan dalam Islam ya, dia terkait dengan apa? Terkait dengan syariat yang memang itu menjadi nilai yang memiliki fungsi untuk distribusi kekayaan. Misalnya zakat ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wabnis sabil wal amilina 'alaiha wal gharimin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab dan seterusnya. Bahwa zakat itu ya adalah untuk siapa? Fakir, miskin, kemudian nanti ada amil, ada mu'allaf, ada fisabilillah, ada lagi ghorimin gitu ya, dan yang 8 asnaf itu. Artinya apa? Ya zakat tukhadhu. Nah, konteksnya gini. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ya, jadi yang namanya zakat tukhadhu diambil dari agnia, dari orang-orang kaya, wa turaddu dan distribusikan, diberikan kepada orang miskin. Sangat-sangat distribusi sekali. Ya, artinya zakat itu adalah salah satu fungsinya adalah apa? Pendistribusian kekayaan. Ya, ya termasuk juga sedekah juga gitu ya, termasuk sedekah jelas juga zakat. Kalau zakat itu adalah wajib ya, kemudian kalau sedekah itu adalah sunnah gitu ya. Belanja wajib ini sebenarnya bahasa adalah nafkah ya. Nanti ini mahasiswa ya ke depan itu insya Allah akan menikah gitu ya. Ketika menikah maka punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan sebagai anak juga sebenarnya kita punya kewajiban memberikan nafkah juga kepada orang tua kita. Ya, kalau sekarang kita mungkin dinafkahi sama oleh orang tua gitu ya, tapi ke depan ketika orang tua itu sudah tua maka kita memberikan nafkah kepada orang tua. Nah, belanja wajib ini sebenarnya tadi adalah nafkah. Nah, nafkah ini dalam konteks yang spesifik secara istilah terminologi ya apa? Ya uang. Ya uang yang diberikan kepada siapa? Orang yang di bawah tanggungannya, istri, kemudian anak, kemudian orang tua. Nanti kalau ada kerabat yang lain itu nanti hukumnya menjadi sunnah. Kemudian ada kafarat. Kafarat ini terkait dengan ketika seseorang itu bersumpah kemudian melanggar maka dia harus bayar kafarat, atau ketika orang itu harusnya berpuasa tetapi dia karena apa? Karena dia itu sudah tua atau karena sakitnya itu menahun maka dia boleh tidak puasa tapi bayar disebut dengan apa? Fidyah. Itu juga bagian dari kafarat juga. Nazar ada juga gitu ya, ketika orang bernadar, walaupun nanti nadar ini sebaiknya jangan terlalu sering gitu ya. Ya kalau kita misalnya kalau zaman dulu saya ingat, kalau sekarang udah nggak ada kayak, wah kalau saya jadi sarjana saya mau motong kambing gitu ya. Nah, itu nadar gitu ya. Ya nadar itu ya wajib untuk dilaksanakan gitu ya, wajib untuk dilaksanakan. Nah, itu apa? Dari sisi apa? Kafarotnya. Ya, dari sisi apa? Kafarotnya. Nah, nazar sembelihan juga dalam apa? Idul Adha, ya nanti zakat tadi fitr di hari Idul Fitri, yaitu merupakan bagian dari distribusi kekayaan. Bahkan sekarang sudah ada namanya kita sebut dengan ekonomi apa ya? Kita sebut ekonomi, bukan ekonomi Idul Adha, tapi ekonomi dzabh, atau ekonomi yang disebut dengan ekonomi sembelihan ya, dzabihah gitu ya, atau kita sebut saja ekonomi Idul Adha lah gitu ya. Ekonomi sembelihan di mana kita ya sebagai umat Islam terutama yang sudah kaya
ya sudah kaya atau lebih tepatnya sudah mampu lah ya, umat Islam yang sudah mampu untuk berkurban, maka dia harus membeli apa, bisa kambing, bisa juga sapi, bisa juga kerbau, bisa juga unta untuk kemudian disembelih pada, Idul Adha gitu ya. Kemudian, dagingnya kita berikan, distribusikan kepada, masyarakat ya, terutama yang membutuhkan. Itu juga sangat distribusikan, jadi action ini bukan teori gitu ya, bahkan tadi saya bilang dengan ekonomi kurban, tapi bukan korban ya, ekonomi kurban. Ya, ekonomi kurban itu adalah tadi dari mulai orang yang mampu itu untuk menyembelih, menyembelih ini kan dia perlu ada yang disembelih, yaitu kambing, sapi, kerbau, unta gitu ya. Nah, otomatis kan itu harus ada yang memproduksi, ya kambingnya. Oh, sekarang itu sudah banyak ya, produksi dalam artian itu mereka, ternak kambing, sapi gitu ya. Bahkan kemarin, teman terbaru itu katanya tahun sekarang nih Idul Adha ini, satu terobosan gitu ya, mereka ingin mengimpor unta dari, Saudi sana atau dari ya kita sebut Timur Tengah sana gitu ya. Karena, oh Nabi itu kan apa, kurban itu pakai unta, berarti kita apa, motong unta dong gitu ya. Ya boleh-boleh saja sih, tapi ada bilang terlalu tekstual juga ya nggak apa-apa juga gitu, yang pasti jangan merepotkan gitu ya ketika, oh nanti ini katanya, impor pertama unta hidup ke Indonesia gitu ya. Jadi akan impor unta, ya kita sebutnya dari Saudi lah misalnya gitu ya, dari Saudi atau dari Mesir, dari wilayah Timur Tengah sana ya, apa, impor, beli unta di sana masih hidup, kemudian dibawa di Indonesia, kemudian nanti disembelih di, Indonesia. Katanya daging unta itu, saya pernah makan satu kali tapi kayaknya ya rasanya ya biasa aja sih gitu ya. Katanya lebih sunnah katanya, udah oke lah silakanlah nggak apa-apa lah itu mungkin ya, tapi nanti impor tuh akan bertambah ya itu satu dari ijtihad gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa kurban, sembelihan, ya, termasuk sebenarnya juga akikah gitu ya. Kalau kalau lihat beberapa artis itu mereka, menyembelih apa namanya, sembelihannya kambing gitu untuk akikah, akikah juga sama, salah satu dari, bentuk juga apa, distribusi. Insentif negara, ini penting juga nih, ini biasanya lebih ke arah ekonomi negara dalam perspektif Islam gitu ya, bahwa ya, sekarang ya alhamdulillah sih kita Indonesia sudah cukup, kalau saya lihat dari sisi, distribusi sudah cukup bagus gitu ya, di mana apa, masyarakat itu diberikan BLT, bantuan langsung tunai, kemudian juga bantuan-bantuan dari pemerintah banyak sekali ini ya alhamdulillah, sebenarnya cukup bagus tinggal kita, pikirannya itu mau kemana nih. Kita pikiran itu mau kemana nih, apa namanya, apakah, sudah itu utangnya mau kemana gitu kan. Jadi nanti, tinggal kita lihat saja. Tapi intinya, mengapresiasi sekali negara sekarang ini memberikan, banyak bantuan ke, masyarakat. Ya, memberikan bantuan masyarakat dalam bentuk ada uang, ada bantuan, ya, kemudian juga mungkin yang lainnya, yaitu, satu sisi ya sisi yang lainnya perlu ada perbaikan juga gitu ya. Misalnya, tadi, ternyata yang beberapa memberi bantuan itu, terindikasi apa namanya, uangnya itu apa namanya, utang misalnya. Waduh bahaya nih gitu kan ya, bahaya. Oke lanjut ya, ini bagian makro lah. Intinya adalah kita hanya bicara tentang, distribusi. Jadi negara itu juga memiliki peran yang sangat penting bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memiliki menulis sebuah kitab namanya disebut dengan Wilayatul Hizbah atau Al-Hizbah Al-Islamiyah. Beliau menyebutkan tentang bagaimana pengawasan terhadap mekanisme ekonomi negara, dalam hal ini pengawasan pasar yang ya kalau umpamanya ternyata minyak goreng berkurang gitu ya, ya negara ini harus berperan gitu ya, dan sekarang juga ya masih ramai lah gitu ya. Oke lanjut lagi. Yang berikutnya adalah terkait dengan, ayat-ayat distribusi. Tadi sudah saya sebutkan di surat Al-Hasr ayat ke-7. Ini dihafalkan, cukup di sini aja yang dihafalinnya nih. Nah, di sini ya, saya bacakan dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Oh, itu dilanjutan ayatnya. Jadi yang dihafal itu ini saja ya mahasiswa ya. Jadi di sini nih kaila, mudah-mudahan terkelihatan nih ya. Kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, agar
harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kalian. Minkum, ya kum ini sebenarnya kalian, tapi biasa diterjemahkan jadi kamu gitu ya. Padahal kalau menurut saya sih nggak tepat juga ya. Di antara kalian seharusnya itu. Jadi ayat ini agar kaila yakuna dulatan baina aghniyai minkum, agar harta itu ya, harta fai dalam konteks ayat ini sebenarnya tidak hanya beredar pada orang kaya saja. Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan apa? Pembagian dari fai. Fai itu adalah harta rampasan perang gitu ya. Tetapi bedanya kalau fai itu adalah harta rampasan perang yang tidak terjadi peperangan. Ya, kalau ghanimah adalah harta rampasan perang yang terjadi dalam terjadi peperangan. Jadi ada perang kemudian terjadi peperangan, nah harta itu ghanimah. Tapi kalau umpamanya fai itu adalah ketika sudah mau nyerang gitu ya, ternyata musuh itu dia pergi dan meninggalkan hartanya. Nah, maka harta itu adalah apa? Fai. Oke, tapi konteks sekarang sudah kurang relevan sebenarnya terkait dengan perang, tapi kita akan lihat dari sisi fai-nya itu ya. Jadi kontekstualisasi dari ayat ini adalah bahwa fai ya itu diberikan kepada Allah, kepada Rasul, dan juga apa dikatakan apa ahlul qura ya, kemudian juga ibnu sabil, yatama, masakin ya. Diberikan kepada Allah artinya diberikan kepada mereka. Diberikan kepada Rasul bukan artinya diberikan kepada Nabi, tapi Nabi sendiri nanti akan distribusikan lagi kepada para sahabat kerabat Rasul, juga mereka akan memberikan lagi kepada anak yatim, fakir miskin gitu ya, dan juga ibnu sabil, orang-orang yang memerlukan gitu ya. Ibnu sabil itu orang dalam perjalanan. Ini konteksnya sangat luas sekali. Dulu dalam peradaban Islam itu ada namanya karavanserai. Ya, karavanserai itu adalah satu tempat yang biasanya itu di tempat apa, di lokasi strategis, misalnya di perempatan jalan, di mana di situ ada rumah, ada tempat menginap, ada makanan, ada minuman. Jadi setiap orang yang berada dalam perjalanan yang dia tuh kehabisan apa perbekalan, maka dia boleh tinggal di situ, menginap, diberikan makanan selama 3 hari 3 malam ya, dan itu free, gratis. Nah, kalau misalnya kontekstualisasinya zaman sekarang, ya misalnya begini, di Bundaran HI, ya di pinggirnya lah gitu ya, di Bundaran HI itu ada hotel, hotelnya kita sebut Karavanserai. Setiap orang yang lewat di situ atau mungkin ke Jakarta, tapi kemudian dia tidak punya perbekalan, uangnya habis, kemudian tidak punya buat makan, buat menginap gitu ya, maka boleh masuk ke situ dan diberikan makan, diberikan tempat tidur, diberikan minum gratis. Uangnya dari mana? Dari negara, bisa menggunakan uang zakat, ya nanti hasil wakaf bisa juga gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jadi hartanya itu bukan hanya di orang kaya saja, orang kaya. Nah, konteks sekarang biasanya diambil pajaknya. Kalau tadi dalam Islam itu diambil zakatnya, diambil wakafnya, diambil sodakohnya. Artinya dianjurkan ya. Kalau zakat diambil, tapi kalau sodakoh, kemudian infak, kemudian wakaf, itu biasanya dianjurkan. Nah, itu ya. Jadi konteks dari Al-Hasr ayat ke-7 itu adalah agar ya harta itu tidak hanya numpuk di orang kaya saja, dibagi-bagi. Makanya ada zakat, ada infak, ada sodako, ada wakaf gitu ya. Nanti ada dalam satu sisi itu ada doribah juga, ya pajak gitu ya. Nah, itu bagian dari distribusi. Kemudian juga yang berikutnya juga terkait dengan distribusi. Ya, jadi surat An-Nisa ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhu minhu wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka qaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Oke. Asbabun nuzul dari ayat ini, ya, ayat ini adalah berbicara tentang pembagian apa? Warisan.
atau harta warisan, di mana ketika proses pembagian warisan ternyata di sana mungkin ada yang hadir dari kerabat, dari orang miskin, ya, anak yatim gitu, maka ya bagi mereka, berikan mereka, bukan haknya tapi berikan kepada mereka ya, sebagian dari harta itu. Sebagian itu bukan separuh, tapi ya berilah mereka, semacam, sedekah gitu ya, di sini. Nah, di sini berarti ada 2 nih ayat ini. Nah, nanti ayatnya sebenarnya panjang dari mulai ayat yang ke-7, 8, 9, 10 sampai, 11 ya, terkait dengan ayat-ayat tentang, waris dalam Islam. Jadi waris itu nanti dalam konteks ekonomi itu disebut dengan, nano ekonomi gitu ya. Jadi ekonomi yang lebih kecil dari mikro gitu ya. Nah, ternyata ya tahu kita bahwa, waris itu atau sistem waris itu ya juga bagian dari, distribusi kekayaan. Nah, dalam waris itu ada distribusi kekayaan, tapi kemudian ketika proses pembagian warisnya itu pun kalau ada, kerabat, ada anak yatim, ada orang miskin yang datang, mereka juga hendaknya diberi ya. Ya berilah harta berapalah, kasih uang gitu ya. Nah, besok kalau, "Wah, lagi ramai nih, pada datang," gitu kan ya, kasihlah gitu ya. Ini juga bagian dari, pola distribusi. Jadi ternyata banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang, distribusi ini gitu ya. Jadi itu tadi 2 itu hanya, contoh saja, nanti boleh eksplor lagi banyak sekali ayat yang lainnya. Kemudian dari hadis Nabi SAW, tadi saya sudah bacakan ayatnya terkait dengan distribusi, yaitu, "La yahtakiru illa khoti'un," ya, tidaklah atau tidak boleh menimbun barang, ya, jika tidak maka ia termasuk orang yang berbuat dosa, atau sebenarnya bahasanya sebenarnya la yahtakiru, ya, tidaklah orang itu melakukan ihtikar, melakukan penimbunan kecuali dia adalah orang-orang yang khoti, salah atau, berdosa, ya. Jadi hadis riwayat Muslim nomor 1605 ini berbicara tentang bahwasanya orang-orang yang melakukan penimbunan dalam Islam itu sudah melakukan, dosa dan kemaksiatan serta kesalahan. Nah, ini jelas sekali kenapa ihtikar? Iya, karena ihtikar, penimbunan itu adalah salah satu dari apa, sebab terjadinya ketidakadilan dalam distribusi. Ya, paham ya? Ya, distribusi itu tersendat, harga minyak goreng itu naik atau bahkan malah susah dicari karena adanya yang menimbun. Ya, nanti mungkin selain ada yang lainnya juga. Nah, konteks menimbun juga sebenarnya ikhtikar itu bukan hanya, distributor itu dia nyimpen gitu ya, tapi sampai produsen pun ya, ketika produsen itu ternyata menahan produksi, itu juga bisa disebut dengan apa, menimbun. Kenapa? Karena dia akan memunculkan atau dia akan menimbulkan kemudorotan. Ya, kemudorotan itu artinya ya bikin susah lah orang gitu ya. Orang lagi banyak butuh-butuh apa, lagi butuh-butuhnya minyak gitu ya, kemudian kok malah produksi itu dikurangi ya, atau mungkin ya pihak produsen itu pabrik itu kan, "Ah, nanti produksi nanti aja," gitu, "soalnya ini lagi, pemerintah ini lagi apa, diturunin harganya nih," gitu, "jadi 14.000 1 liter," gitu kan ya. Nah, ini bahaya repot nih kita nih, mendingan simpan dulu aja. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari, ikhtikar juga. Apalagi yang sudah, biasa distributor gitu ya, ketika dia distributor ataupun penjual nanti ketika di pabriknya sudah produksi normal nih gitu kan, tapi ternyata kemudian distributor, "Wah, ini, jangan dirikan dulu nih, nanti simpen aja dulu, nanti kita jualnya, nanti aja, kita sekarang jualnya sedikit-sedikit aja, makanya biarin aja orang ngantri." Ah, itu, menimbun ya, itu distributor. Nanti, menimbun dari sisi, retailnya, penjualnya, dia udah beli dari distributor, distributornya sudah ngasih, tapi, ini keluarnya dikit-dikit aja dulu di display di, keranjangnya nih atau display di tempatnya tuh, sedikit-sedikit aja gitu, atau kalau perlu ini pakai KTP belinya gitu ya. Nah, dan itu ternyata ya terjadi gitu kan. Nah, artinya ya dalam Islam itu menimbun adalah perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia memudorotkan, ya membuat orang lain susah, membuat masyarakat itu kesusahan dalam memperoleh barang atau jasa itu. Nanti, sekarang ini misalnya, minyak goreng, nanti mungkin bisa jadi gas gitu ya, untuk masak gitu kan, kemudian nanti mungkin ada lagi gula atau mungkin, gandum juga gitu ya, atau, mungkin lama-lama beras juga gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini
ini perlu diperhatikan dan kita berarti tahu, oh ternyata memang Islam, ekonomi Islam itu yang membawa kepada kebajikan. Nah, kemudian juga yang berikutnya ini untuk menguatkan hadisnya ini dhaif, lemah gitu ya, tapi ada syawahid yang di atasnya dikatakan man dakhala fi syai'in min as'aril muslimina li yughliyahu alaihim fa inna haqqan 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ayyuq'idahu bi udzmin minan nari yaumal qiyamah. Siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah Subhanahu wa taala menempatkannya ke dalam tempat yang besar di neraka yaitu di hari kiamat. Ya, hadis ini riwayatnya lemah, tetapi secara umum bahwa orang yang menimbun dia itu adalah berdosa. Kalau dosa ya masuknya ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oke, kemudian ini juga ya tadi disebutkan ternyata dalam Islam itu aturan ya terkait dengan distribusi juga diatur apa yang disebut dengan apa? Talaki rukban ya. Ini riwayat dari siapa? Dari Hadasana Salt bin Muhammad, Hadasana Abdullah Al-Wahid, Hadasana Ma'mar an Abdullah bin Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqu rukbana wa la yabi hadirul lil bad qala faqultu li Ibni Abbas ma qawluhu la yabi'u hadirul libad qala la yakunu lahu simsaron ya. Ini dari sanadnya banyak, dari mulai Saltu bin Muhammad kepada Abdul Wahid, kemudian juga menceritakan dari Ma'mar, dari Abdullah bin Tawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, janganlah kalian cegat songsong. Wah, songsong bahasanya apa ya tahu ya disongsong menyongsong gitu ya. Janganlah kalian songsong la talakkur rukban. Janganlah kalian cegat kafilah dagang sebelum mereka sampai ke pasar. Dan jangan pula orang kota menjual kepada orang desa. Nah, apa nih maksudnya? Ya, kemudian bertanya nih siapa si Solto ini ya kepada Ibnu Abbas atau lebih tepatnya dari ayahnya Tawus nih ya. Dari Tawus ini tanya ke Ibnu Abbas, apa sih dimaksud dengan apa qauluhu la yabi'u hadirul ibad ya, apa yang maksud dengan jangan menjual atau janganlah orang kota menjual orang desa, maka Ibnu Abbas menjawab dikatakan, "La yakunu lahu simsaron." Janganlah seseorang jadi perantara, broker atau calo bagi, orang kota. Nah ini, penafsirannya. Jadi sebenarnya, ayat ini ayat ya, hadis ini, riwayat ini terkait dengan larangan untuk talaki rukban. Talaki rukban itu zaman dulu itu sebenarnya orang desa yang dia mau menjual dagangannya itu ke kota atau ke pasar gitu ya. Kemudian oleh pedagang-pedagang ini, oleh calo-calo ini biasanya dia dicegat di jalan. Ya bukan dicegat di jalan, tapi dibeli barangnya di jalan. Misalnya dia mau jual jagung misalnya gitu ya zaman dulu kan. Ketika dia mau jual jagung, ternyata, pedagang mengatakan, "Udah saya jual ini aja, kalau di pasar harganya memang 10.000 gitu ya, tapi karena dijualnya di sini, udah saya beli 8.000 aja ya." Nah, seperti itu. Jadi, sebelum sampai ke pasar, kemudian ternyata apa, pedagang yang dari desa itu apa, dibeli terlebih dahulu dagangannya di, tengah jalan gitu ya. Nah, apa ilatnya? Kenapa kemudian tidak boleh? Karena ya pertama bahwasanya mekanisme pasar yang sebenarnya itu akan terganggu dengan adanya tadi talaki rukban. Kenapa? Karena ketika dagangan itu sudah sampai ke pasar, maka berarti distribusi berjalan dengan baik dan kemudian ketika sudah di pasar, maka terjadi mekanisme pasar yang sebenarnya di mana supply-nya sudah jelas, kemudian demand-nya pun sudah ada juga. Jadi kenapa tidak boleh? Karena penduduk desa ini dia tidak tahu tentang harga pasar yang sebenarnya. Ya, sehingga kemudian dia mungkin nggak mau ribet jadi dia beli di apa di tengah jalan. Oke, itu yang penafsiran interpretasi yang tradisional gitu ya. Tapi yang modern sekarang seperti apa? Nah, dalam konteks modern adalah bahwa pedagang atau produsen itu semestinya dia itu memahami tentang mekanisme pasar, adanya supply and demand, sehingga kemudian supply and demand ini berjalan dengan baik
ya, sehingga nanti, berlaku teorinya misalnya Adam Smith yang ternyata diambil dari kitab Al-Amwal gitu ya dan juga Al-Kharaj, adanya invisible hand gitu ya. Maka kemudian ketika supply dan demand ini antara, permintaan dengan penawaran itu berjalan dengan baik gitu ya, maka harga itu akan terbentuk. Ya, harga itu akan terbentuk, dan yang, membawa atau harga adil di situ ada. Nah, kalau umpamanya dia ada talak rukban, ya tadi ada misalnya pedagang itu tidak langsung masuk ke pasar karena adanya calo dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka ini yang mengakibatkan harga itu tidak normal. Ya, harga tidak normal. Nah, ini juga ada beberapa yang berpendapat, oh berarti calo, broker, samsara itu nggak boleh. Ah, tidak juga gitu ya. Selama tadi kalau broker misalnya ya modern kan ya di pasar modal misalnya di Bursa Efek Indonesia misalnya kan perusahaan sekuritas itu kan dia sebenarnya ya calo gitu ya, broker yang dia kemudian dia itu akan mengumpulkan uang dari masyarakat, mau beli apa nih? Oke mau beli saham ini, oke, ke kita aja ya nanti kita punya aplikasinya, kita punya ini nanti, dibelikan tinggal terima beres saja. Nah seperti itu ya biasanya dan memang mekanisme dari broker itu menjadi bagian tidak terpisahkan gitu ya. Kalau kita ke Bursa Efek mau beli saham, ya nggak dikasih gitu ya, nggak ada gitu ya. Biasanya melalui broker atau sekarang melalui, aplikasi, ya dia untungnya dikit, sedikit gitu ya, tapi ya banyak jadinya. Oke, nah jadi ini talaki rukban itu juga salah satu dari, pola atau bahasa adalah syariah yang diatur oleh Islam, ya agar terjadi distribusi, yang merata, distribusi yang, seadil-adilnya, ya. Ini teorinya dan prakteknya juga ternyata ada juga. Nah, kemudian konsumsi, terakhir ini, 5 menit lagi ya makanya agak panjang ini. Makanya ayatnya saya ambil sedikit-sedikit padahal banyak sekali. Konsumsi udah tahu, prinsip konsumsi. Nah, konsumsi dalam Islam juga prinsipnya adalah keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, halal tentu saja dan juga, thayyib. Nah, Munzir Kaf, beliau menyebutkan tentang konsumsi dalam Islam ini menarik sekali terkait dengan, bagaimana konsumsi yang baik itu adalah ketika Islam dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Artinya masyarakat muslim mereka hanya mengonsumsi ya barang atau jasa, benda atau jasa yang dia itu halal dan toyib. Kemudian zakat hukumnya wajib, artinya zakat itu diberlakukan ya diberlakukan. Kemudian tidak ada unsur riba dalam segala aspek kehidupan. Ya, mudoroba menjadi satu sistem, satu model dalam usaha kongsi bersama. Kemudian pelaku ekonomi juga mempunyai perilaku memaksimalkan. Jadi memaksimalkan dari produksinya, distribusinya, termasuk juga konsumsinya. Wah, kalau konsumsi ini jangan sampai salah ngomong memaksimalkan konsumsi berarti makan banyak dong. Enggak, justru memaksimalkan dari utility-nya. Nah, ternyata nih hampir akhir ya, 5 menit lagi kayaknya ya 20, masih ada waktu 20 menit lagi nanti. Kalau di jam saya 1:15 di, rekaman live saya. Oke. Nah, ternyata konsumsi dalam Al-Qur'an atau ayat-ayat yang terkait dengan konsumsi ini lebih kurang ada 27 ayat. Ya, menggunakan kata-kata kulu, ya, kulu fil ardi halalan thayyiba, ada ashrobu atau ishrobu, ya, ada juga gabungan, ya, ada kulu washrobu, ini ada di 6 ayat. Kalau kata kulu itu ada 21, ya, ada dengan ishrobu juga. Kita lihat Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, An-Nahl, Al-Isra, Thaha, Al-Hajj, Al-Mu'minun, Saba, At-Tur, Al-Mulk, Al-Haqqah, kemudian Al-Mursalat dan yang lainnya. Ini ya 3 di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah yang halal ya, makanlah di bumi ini yang halal dan baik. Atau terjemahannya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian ya lakum bagi kalian. Nah berarti
ayat ini ya terkait jelas umum ya bahwasanya kita setiap setiap manusia bahkan ya bukan hanya orang beriman gitu ya, setiap manusia itu dianjurkan untuk makan yang halal dan baik. Sehingga ya halal tuh tulisannya itu halal gitu ya. Ini lamnya itu sebenarnya apa, ada alifnya ya, ada alifnya itu biasa, fontnya seperti ini, lamnya itu dibuatnya panjang saja halal gitu ya. Nah, setiap manusia itu harus makannya halal yang baik ya, halal dan juga thayyib. Jelas sekali. Berarti ini adalah, bukan hanya etika, tetapi memang aturan, ya masuk ke hukum juga, ya. Hukumnya itu adalah halal, ya kemudian thayyib, saya menyebutnya dengan, etika. Ya banyak makanan yang halal tapi nggak baik gitu ya, misalnya tadi junk food misalnya gitu ya, ya halal itu, tapi kalau keseringan ya nggak baik, atau kalau berlebihan, iyalah semua yang berlebihan juga memang nggak baik ya. Kemudian yang kedua di surat Al-Baqarah juga masih lanjutnya 172 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Nah, kalau di atas itu untuk manusia semuanya, maka di ayat yang kedua ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang thayyib, yang baik, ya yang diberikan kepada kalian. Ma razaqnakum. Nah, ini jelas sekali. Kemudian di Al-Maidah 88 juga wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sama ya kata-kata kulu ya ada asyrobu ya menunjukkan semuanya adalah ayat-ayat tentang konsumsi, ada tadi sekitar 27 ayat, saya ambil 3 saja sebagai contoh gitu ya sehingga kita tahu persis. Oke, next yang berikutnya adalah hadis tentang konsumsi, ini yang terakhir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi, qala yazidu la'natullahi 'ala rasi wal murtasi. Nabi SAW itu melaknat penyuap dan yang disuap, ya, roshi wal murtasi. Dan rawi di sini Yazid menambahkan la'anahullahu 'ala rasi wal murtasi. Allah melaknat penyuap dan juga yang disuap. Ya, jelas sekali lah ketika Nabi SAW itu melaknat, otomatis ya Allah Subhanahu wa taala juga memang melaknat karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi itu ketika bersabda itu dia bukan dari hawa nafsunya, bukan cuman karena kehendak dia, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga roshi ya wal murtasi, orang yang menyuap. Wah, menyuap jadi bukan ngasih makan ke anak kecil gitu ya, tapi menyuap itu adalah misalnya membuat sebuah kebijakan karena wah biar kebijakannya agak menguntungkan nih, kasih uang. Wah bisa di tender-tender paling banyak sekali nih. Saya juga rencana mau buat webinar tentang tender di pemerintahan gitu ya. Bukan pemerintahan, mohon maaf. Tender di perusahaan ataupun juga di pemerintahan gitu itu syarat dengan roshi wal murtasi ya. Uang amplop lah, uang pelicin lah gitu ya. Semuanya haram dalam Islam. Kenapa? Nah, konteks konsumsinya ya kita nggak boleh makan uang itu, gitu. Nggak boleh makan uang sokokan itu gitu ya, uang suap itu nggak boleh, itu haram gitu ya. Itu bagian juga dari etika konsumsi. Nggak boleh makan yang mengandung unsur riba, nggak boleh ada yang horornya, nggak boleh hasil maisir dan seterusnya. Kemudian diakhiri dengan hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim ya Tuhan. Nah, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidini wa irdi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram qarra'i yar'a haula khima yushiku ayyar ta'fi ala wa inna likulli malikin hima wa ala wa inna himallaha ma harimu ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada sesuatu yang subhat,
Siapa saja yang melakukan syubhat maka dia sudah terjatuh kepada yang haram. Seperti seperti seorang penggembala yang mengembalakan hewan ternak itu di sekitar tanah larangan, maka lama-lama dia akan masuk ke dalamnya. Allah wa inna likulli malik Allah wa inna fi jasadil mudghah, ya ingat dalam diri itu ada segumpal darah, apabila darah itu baik maka anggota tubuh yang lainnya baik, apabila rusak maka yang lainnya juga rusak. Ala wahiyal qalb, maka segumpal darah itu adalah hati. Nah, konteks ayat ini adalah terkait dengan yang halal itu jelas, kemudian yang haram itu jelas, termasuk juga terkait dengan konsumsi. Nanti di hadis yang lainnya tentang wa mat'amuhul haramun wa yasrubuhul haram wa qudiya bil haram. Jadi orang yang berdoa ya, tetapi padahal dia itu dalam perjalanan, bajunya compang-camping, dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya dia minta, tetapi kemudian ternyata makanannya haram, minumannya haram, kemudian baju yang dipakai pun haram, kana yustajabullah. Bagaimana mau diterima? Jadi ini menunjukkan tentang konsumsi yang harus halal. Ya, konsumsi baik itu barang ataupun jasa yang harus halal. Kenapa halal? Karena halal itu akan membawa kepada kebajikan. Yang haram itu seram gitu ya. Yang haram itu akan membawa kepada kemudorotan. Halal dan thayyib. Wallahu alam bisawab. Itu dari saya, dan kita bisa diskusi. Waktu kita tinggal sekitar 15 menit, dan saya berikan waktunya untuk bertanya karena waktu kemarin tuh nggak ada yang bertanya, mungkin karena waktunya terbatas. Oke, alhamdulillah ada 77 orang. Wah, rata-rata sudah on cam semuanya ya. Terima kasih, dari tadi saya nggak ngeliat. Terima kasih untuk Safira yang kelihatan, ada Safira Kaila, ada Safira Rizky ya, sama-sama Safira nih. Ada Dayana juga. Wih, banyak banget lah. Saya sebutkan satu-satu. Oke, saya berikan kesempatan sambil saya akan print screen ya, print screen kalau di laptop ini. Saya berikan waktu untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya terkait dengan ayat hadis ya tentang ekonomi syariah, terutama di produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tadi hanya ada 3, kemudian 2, ada 2 ayat, kemudian juga hadis. Sejatinya banyak sekali kalau kita bisa mengeksplor. Misalnya, yang namanya konsumsi, dia bukan hanya makan. Ya, makanya dikatakan ya Bani Adam, kalau di ayat itu dikatakan di surat Al-A'raf itu ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ya, baru di belakang itu kulu washrobu. Wahai anak Adam, wahai manusia, ya khudu zinatakum, ya ambillah perhiasanmu inda kulli masjid, ketika akan sholat, ya ketika masuk ke dalam masjid. Artinya ada khudu zinatakum, dan juga dikatakan dikatakan tadi itu Bani Adam, ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Di sana ada proses konsumsi. Yang konsumsi itu adalah memakai pakaian, memakai perhiasan, memakai aksesoris. Tahu kan ya bahwa yang namanya konsumsi itu ya bukan hanya makan ke mulut kita gitu ya, tapi apa yang kita pakai, ya mungkin apa yang kita gunakan, kendaraan, termasuk Zoom ini, yaitu adalah bagian dari kita sedang mengonsumsi nih dari Zoom itu. Nah, baik, kita lanjutkan dan selesai ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya akan share screen dulu. Terima kasih, saya akan share screen dulu di layer pertama. Terima kasih. Ya, ada Diana sampai ke Rizky Alamsah. Saya akan letakkan di ini saya dulu. Oke, sebentar. Saya tekan sini yang di screen pertama. Oke, sambil saya ini kan screen, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Atau waktunya tinggal 4 menit kali ini ya? Iya, karena kalau 2 SKS itu memang kurang kalau menurut saya ini ya. Sangat terbatas sekali, dan skripsi, tesis, disertasi terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi itu sangat banyak sekali di dalam di internet juga banyak sekali tulisan-tulisan, artikel jurnal juga yang membahas tentang hal ini. Oke, di layar ketiga saya print screen ada Erlan Fauzi sampai Nurulia Amanda. Nah, saya akan paste di ini saya di PowerPoint saya gitu ya.
Oke, kemudian satu lagi terakhir, mohon maaf sekali ini kalau mungkin masih ada yang belum bertanya. Terakhir di, screen yang keempat ada Faisal Adli sampai Hana Rahmah Kamila, tadi ada ketukar-tukar, biasa nanti saya akan absenkan, ya termasuk nanti bagi, ketua kelas boleh bantu saya untuk mengabsen siapa saja anggota yang tidak hadir, tapi secara umum di sini sudah ada 77 dengan saya, berarti ada, berapa, 76. Saya kasih kesempatan satu kali. Ada yang mau bertanya tidak? Saya silahkan. Ada yang mau nanya nggak nih? Atau sudah habis waktunya ya? Suara saya ini saya nggak terlalu kedengaran ini. Maaf Pak, kebetulan habis ini ada kelas lagi Pak. Oke, tinggal 2 menit. Dwi Rizky mau berbicara, silahkan. Kebetulan habis ini langsung ada kelas Pak, jadi takutnya nggak keburu. Mohon maaf banget Pak. Oke, coba silakan boleh dites lagi. Kebetulan habis kelas ini langsung ada kelas lagi Pak. Ah iya, terima kasih. Ini kayaknya tadi saya agak kesalahan teknis sedikit deh di ininya. Baik, nggak apa-apa. Mohon maaf sekali untuk semuanya. Ya, nggak puas pasti ya. Saya juga kurang puas juga karena harusnya banyak sekali. Apalagi ini 3 aktivitas jadi satu gitu. Harusnya itu distribusi satu, produksi satu, konsumsi satu gitu. Jadi lebih luas. Tapi nggak apa-apa lah karena kita memang hanya 2 SKS. Insya Allah kita akan lanjutkan di di sesi di kelas kecil yang dengan dosen lainnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Les ya kasih. Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Banyak Pak. Oke, terima kasih.